Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, kita kembali lagi belajar tematik ya. Sebelum belajar, kita buka dulu dengan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis lampu. Selamat menyimak. Kawat tipis dari tungsten. Saat lampu dinyalakan, arus listrik memanaskan filamen hingga suhu 2200 derajat Celcius hingga filamen berfijar. Supaya panas terkonsentrasi di sekitar filamen, tungsten ditempatkan dalam bola lampu kedap udara. Karena cahaya lampu dari proses pemanasan, kestabilan arus listrik menentukan nyala lampu. Tegangan listrik turun, suplai arus berkurang, lampu meredup. Hal sebaliknya juga berlaku. Suhu pemanasan yang tak terlalu tinggi membuat pancaran sinar berwarna kuning. Intensitas cahaya atau tingkat kecerahan lampu pijar hanya sekitar 15 lumen per watt. Akibatnya, untuk menghasilkan cahaya lebih terang, butuh energi listrik besar. Pemanasan filamen terus-menerus akan mengikis permukaan tungsten hingga penampang kawat mengecil, hingga filamen putus dan lampu tak bisa digunakan lagi. Mudah putusnya filamen membuat usia hidup lampu hanya 1000 jam atau 4 bulan untuk pemakaian 8 jam per hari. 2. Lampu pedar atau lampu hemat energi. Sifat boros lampu pijar mendorong ilmuwan dan perekayasa mencari bola lampu baru lebih efisien terkait energi. Lahirlah lampu pendar atau lampu fluoresensi pada tahun 1938. Lampu ini paling banyak digunakan di Indonesia, baik tabung atau tubular lamp maupun kompak. Sebagian masyarakat menyebutnya lampu neon karena banyak digunakan pada neon box atau papan reklame. Saat lampu dialiri listrik, elektroda pada ujung tabung lampu pendar memancarkan elektron bebas. Elektron itu akan mengionisasi gas argon dalam tabung bertekanan rendah. Arus listrik membuat elektron bebas dan ion gas argon bergerak cepat dari satu elektroda ke elektroda lain. Arus listrik juga mengubah merkuri dalam tabung dari cair jadi gas. Proses itu akan membuat partikel bergerak. Elektron dan ion bertabrakan dengan atom merkuri. Akibatnya, elektron merkuri tereksitasi, turun ke tingkat energi lebih stabil, dan melepaskan energi dalam bentuk foton atau cahaya ultraviolet. Selanjutnya, cahaya ultraviolet akan mengeksitasi atom fosfor pada lapisan dalam tabung. Fosfor itu pula yang memberi warna putih tabung. Pada proses eksitasi lanjutan itu akan dihasilkan cahaya tampak putih terlihat mata. Variasi cahaya lampu pendar bisa diatur berdasarkan komposisi fosfor. Proses eksitasi lanjutan itu tak ada pada lampu neon. Gas yang digunakan pun tidak hanya argon, tapi juga neon dan kripton. Neon menghasilkan cahaya merah, sedangkan gas lain menghasilkan warna berbeda. Pengubahan cahaya ultraviolet menjadi cahaya tampak juga menghasilkan panas yang hilang ke lingkungan, tapi jumlahnya lebih sedikit. Usia rata-rata lampu lebih lama, 8.500 sampai 10.000 jam. 3. Lampu LED. Penelitian lampu LED dimulai tahun 1960-an dengan menghasilkan lampu LED merah dan hijau. Baru pada tahun 1990-an, LED biru hadir. Dengan temuan LED biru, LED putih bisa dibuat. Temuan atas LED biru itulah yang membuat ilmuwan Jepang Isamu Akasaki, Hiroshi Amano, dan Shuji Nakamura dianugerahi hadiah Nobel Fisika tahun 2014. Sumber pencahayaan lampu LED berasal dari dioda berupa semikonduktor dari material padat dan mampu mengalirkan arus listrik. Energi yang dilepaskan dari gerakan elektron dalam semikonduktor itulah yang akan menghasilkan cahaya. Saat listrik dialirkan, elektron bebas dari bagian negatif semikonduktor yang diperkaya elektron bebas mengalir ke bagian positif. Saat bersamaan, lubang elektron pada bagian positif bergerak ke bagian negatif. Gerakan itu membuat elektron bebas jatuh ke lubang elektron. Akibatnya, elektron turun ke tingkat energi yang lebih stabil dan melepaskan foton atau cahaya.
kian tinggi energi foton yang dihasilkan, cahaya yang dihasilkan, kian tinggi frekuensinya atau panjang gelombangnya. Oleh karena itu, warna cahaya yang diperoleh lampu LED bergantung pada campuran materi penyusun diodanya. Misalnya, campuran aluminium, gallium, dan arsenik akan menghasilkan cahaya merah. Perpaduan indium, gallium, dan nitrida memberi warna biru. Untuk membuat sebuah bola lampu, umumnya tersusun beberapa LED. Ukuran kecil juga memungkinkan lampu LED ditempatkan pada berbagai sirkuit elektronik untuk beragam pencahayaan. Lebih dari 50% energi listrik pada LED diubah jadi cahaya. Itu membuat LED lebih efisien dibandingkan lampu pendar, apalagi lampu pijar. Setiap 1 watt listrik mampu menghasilkan cahaya berintensitas 70-100 lumen. Usia pakai bisa lebih lama, hingga 50.000 jam. Wah, hasil penemuan yang keren ya. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Mariam Tomong, lagu daerah dari Tapanuli. Nyanyi bersama-sama ya. Selendang madi kinjang kain panjang madi toru pangeol ni gonting masong ondeng kemamangon lu Mariam Tomong dainang sinapang masin Mariam Tomong dainang sinapang masin. Selendang madi kinjang kain panjang madi toru pangeol ni konting masong ondeng kemamangon Mariam Tomong dainang sinapang masin Mariam Tomong dainang sinapang masin. Nah, itulah tadi lagu Mariam Tomong. Ada yang sudah hafal lagunya? Kalau belum, diulang-ulang terus ya biar hafal. Selanjutnya, untuk tugas anak-anak cukup membaca teks 1, 2, 3 dari halaman 35 sampai 38 ya. Kemudian digarisin dan kirim ke WA Umi. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.